Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, ibu guru, adik-adik KBIT Permata Mulia. Perkenalkan, saya Bunda Desi, bunda dari Devia Raisya. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Tetap semangat dan sehat ya, walaupun di masa pandemi. Adik-adik tetap kami himbau untuk tetap jaga jarak, selalu pakai masker, sering cuci tangan dengan air sabun di air mengalir ya. Pagi ini kita akan berbagi ilmu sharing tentang tumbuh kembang anak. Adik-adik di sini sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan yang bergizi ya. Nah, pertama-tama kita mulai dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ayah bunda, anak kita kan masih berusia balita nggih. Balita itu di bawah 6 tahun. Sebetulnya untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal itu dimulai sejak 0 bulan kehamilan atau masa konsepsi sampai dengan 6 tahun. Nah, di sini ada masa kritis atau masa golden age period, itu dimulai 0 bulan dari kehamilan sampai usia anak kita 2 tahun. Nah, golden age period ini masa tumbuh kembang yang paling optimal. Gimana untuk mendukung agar golden age period ini kita terpenuhi? Selain dari nutrisi yang bergizi, kita harus memberikan stimulasi kepada anak kita. Kita akan satu-satu ya membahasnya. Untuk nutrisi yang bergizi itu apa saja? Nutrisi yang mengandung pertama karbohidrat. Karbohidrat itu didapat dari mana? Bisa dari nasi, gandum, kacang-kacangan, roti, pela, jagung bisa. Terus yang kemudian yang kandungan kedua yaitu serat. Serat kita bisa dapat dari sayur, buah-buahan, sereal, gandum. Nah, itu banyak ya, terutama sayur dan buah. Untuk protein yang ketiga harus ada kandungan proteinnya. Protein ini ada dua, hewani dan nabati. Untuk nabati bisa kita dapat dari kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, gandum. Nah, gampang ya, di sekitar kita ada. Kemudian yang paling bagus yaitu protein hewani. Bisa kita dapat dari daging, terutama yang berwarna merah, daging ayam, ikan laut, telur, susu, keju, yogurt ya. Kemudian yang keempat yaitu yang paling penting lemak. Lemak itu ada yang baik dan lemak yang jahat. Lemak jahat itu contohnya gorengan, itu kurang baik untuk tubuh kita. Terus yang lemak baik yang bagus untuk anak-anak itu ada dari kacang-kacangan, buah alpukat, minyak zaitun, biji-bijian, ikan, telur, santan. Nah, jadi santan itu malah bagus untuk anak-anak, tapi untuk orang tua jangan ya, harus dibatasi penggunaan santan. Sumber nutrisi yang berisi kelima yaitu vitamin dan mineral. Ini bisa kita dapat dari sayur, buah, tempe, tahu, kacang, kacang polong, kacang merah, kacang tanah, kedelai. Nah, ini sumber-sumber nutrisi yang bagus, yang bergizi untuk mendukung tumbuh kembang anak kita biar optimal. Nah, kemudian ini ada, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang isi piringku belum? Nah, ini untuk aturan makan setiap kali kita makan ya. Ini isi piringku kita gambarkan satu lingkaran penuh. Separuhnya ini harus kita isi dengan sayur dan buah. Kemudian sepertiganya ini dari separuh ini kita isi lauk pauk. Nah, 2/3 dari separuh ini kita isi karbohidrat. Jadi sekarang makanan yang bagus itu banyak sayur dan buah, serat-serat tadi. Kemudian tadi untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dari mana lagi? Dari stimulasi. Apa itu stimulasi nih? Stimulasi itu adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oke. Jadi tidak cuma dari nutrisi, harus dari stimulasi. Tujuannya apa? Untuk merangsang semua fungsi dan kemampuan anak agar tumbuh dengan optimal. Apa saja yang dirangsang? Yang dirangsang pertama, gerakan kasar anak, gerakan halus, bicara dan bahasa, dan yang keempat sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi ini dilakukan oleh siapa? Stimulasi ini kita lakukan dari orang yang terdekat dengan anak. Pertama dari orang tua, ayah dan bunda. Kemudian bila di rumah ada pengasuh bisa dilakukan pengasuh. Bisa dari
nenek atau kakek, kemudian dari ibu-ibu guru seumpama di sekolah ya. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Cara melakukan stimulasi ini dengan apa aja? Bisa dengan rangsangan suara, musik, gerakan, perabaan, bicara, menyanyi, bermain, memecahkan masalah, mencoret-coret, dan menggambar. Nah, ini biasanya kita lakukan seperti membuat tugas daring ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan melakukan kegiatan pembiasaan. Kapan stimulasi ini dilakukan? Stimulasi ini dilakukan setiap kali berinteraksi dengan anak kita. Contohnya pada waktu kita memandikan, ganti baju, di jalan, pada waktu anak kita bermain, di dalam mobil juga bisa, pada saat nonton TV atau sebelum tidur. Oke. Yang penting ada prinsip-prinsipnya. Prinsip stimulasi yang pertama yaitu harus dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Tidak boleh ada unsur paksaan. Bila kita melakukan stimulasi anak, kelihatan anaknya bad mood atau merasa tertekan, lebih baik kita menghentikan. Jadi sesuai dengan mood anak. Kemudian yang prinsip yang kedua yaitu perilaku yang baik. Karena kenapa? Anak kita pada masa inilah dia suka meniru. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan contoh perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga, stimulasi ini dilakukan sesuai dengan kelompok umur. Oke. Nah, kelompok umur, Bapak Ibu di rumah masih punya buku KIA ini enggak? Nah, di dalam buku KIA ini kita bisa melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Oke, ini ada halaman 59. Contohnya nggih ini nggih. Nah, ini usia 5-6 tahun. Ini ada beberapa pilihan. Nah, nanti contohnya nggih, kita centang. Nah, umur 6 tahun, anak bisa berjalan lurus atau tidak. Kalau bisa kita centang. Berdiri dengan satu kaki selama 11 detik enggak? Buku KIA ini selain dulu tempat untuk ibunya menulis pada waktu periksa hamil, sampai anak mendapatkan imunisasi, memantau tumbuh kembangnya, berat badan, tinggi badan. Nah, ini bisa untuk juga memantau deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, kalau yang punya monggo dibuka-buka nggih. Terus prinsip yang keempat yaitu tadi stimulasi dilakukan dengan cara menyenangkan, jangan paksaan nggih, bisa sambil bermain, bernyanyi, dan monggo variasi inovasi Bapak Ibu semua. Kemudian bisa menggunakan alat bantu atau permainan sederhana yang ada di rumah. Oke. Yang terakhir, beri anak pujian bila sukses atau melakukan stimulasi yang kita lakukan. Beri dia reward, monggo bisa dikasih pujian, semangat. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak.
Jadi bila ingin anak kita tumbuh dan berkembang dengan maksimal, pertama kita harus memberikan nutrisi yang bergizi, kemudian memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan umurnya, nggih. Nanti bisa ibu-ibu bisa mencari di buku kesehatan ibu dan anak ini lengkap untuk memberikan stimulasinya apa saja, terus yang harus bisa dilalui apa saja. Bila ada salah satu dari poin di buku KIA ini yang tidak bisa, monggo segera bisa konsultasi ke puskesmas atau ke bidan terdekat atau ke dokter anak terdekat. Oke. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal sehingga menjadi anak yang cerdas dan ceria. Terima kasih, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.